yang menghubungkan antara tujuan perusahaan dan tujuan IT. Gitu. Nah, jadi sekarang tugas dari rekan-rekan adalah, ini kalau untuk bagi yang belum menyusun ya, rekan-rekan kan punya grup tuh, punya grup sendiri di luar dari grup yang dengan dosen. Coba saling sharing, punya kelompok A seperti apa, kelompok B seperti apa, kelompok C seperti apa, kelompok 1, 2, 3. Lalu mana yang bisa rekan-rekan kerjakan, gitu kan. Kalau misalnya mungkin kelompok yang bisa menilai unit, silakan menilai unit gitu. Nah, dihubungkan lagi dengan materi yang barusan saya berikan. Jadi intinya adalah ada beberapa hal yang berkenaan dengan COVID-5. Yang rekan-rekan selain melakukan penilaian, kan ada yang BAI 00 sekian, terus ada yang ini gitu kan, mengambil domain yang mana, kan rekan-rekan seperti itu mungkin. Nah, itu harus ada pendukungnya berupa balance scorecard-nya tadi. Nah, itu ada di materi yang saya berikan. Jadi sebenarnya apapun yang rekan-rekan buat, itu adalah proses pembelajaran rekan-rekan, nanti kita bisa share bersama. Nah, namun untuk saat sekarang, saya meminta rekan-rekan untuk membaca perkuliahan yang ke-12, materinya itu sudah saya share tentang capability level daripada COVID-5. Bagaimana cara penilaiannya dan khususnya yang berupa tabel. Ya, nanti kalau rekan-rekan lihat, kalau rekan-rekan sudah coba lihat atau download atau nanti lihat, di file tersebut ada beberapa tabel, lebih banyak tabelnya. Nah, tabel itu coba rekan-rekan lihat dan pahami, itu adalah menghubungkan antara tujuan daripada atau ingin yang dicapai oleh institusi, bisa perusahaan atau bisa lembaga, dengan tujuan IT. Oke, rekan-rekan? Jadi tugasnya, baca materi yang sudah saya share di e-learning antar bangsa dan gabungkan itu dengan yang rekan-rekan buat untuk kelompok. Ada pertanyaan? Oke, silakan dibaca yang saya share tadi. Jadi itu adalah bagaimana capability level dilakukan penilaian. Ya, jadi ada kelompok. Ini kebetulannya setelah saya salah lihat ada berapa mahasiswa, ya, sudah share ke saya. Oke. Salah satunya dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 ini makanya saya bilang tadi, dari semua kelompok rekan-rekan pasti punya grup sendiri kan, kelas. Jadi dari kelompok 1 ini itu sudah ada upaya penilaian dari 1 unit. Nah, mungkin kelompok lain tidak bisa melakukan hal tersebut karena kami tidak bisa dapat izin dari unitnya, Pak. Atau kami memang mahasiswanya secara geografis terpisah, Pak. Enggak masalah. Mau buat resume-nya boleh. Namun masukkan apa yang saya berikan hari ini tentang capability level dari COVID-5. Kan? Khususnya tentang tabel-tabelnya. Nah, untuk kelompok 1 itu sudah saya melihatnya sudah ada upaya rekan-rekan, ada unit yang dinilai dan ada upaya penilaiannya BA101 sekian. Nah, namun yang perlu rekan-rekan tampilkan sebelum itu adalah, ini khusus untuk rekan-rekan kelompok 1 ya, karena sudah menyerahkan kepada saya ininya, adalah balance scorecard-nya, BSC-nya. Dan itu bisa rekan-rekan lihat di materi yang saya berikan. Yang hari ini saya berikan. Ada banyak tuh tabelnya. Nah, kalau rekan-rekan bisa menghubungkan balance scorecard dengan upaya penilaian rekan-rekan, nah itu udah. Itu sebenarnya itulah sebenarnya salah satu apa ya istilahnya proses pembelajaran dan hasil yang diharapkan. Nah, kalau untuk rekan-rekan kelompok lain silahkan sedang merangkum misalnya. Nah, kalau untuk rekan-rekan lain yang belum bisa atau belum bisa melakukan penilaian atau tidak ada unit yang untuk dinilai, tugasnya adalah memasukkan apa yang saya berikan tadi tentang COVID-5 capability level dan membuat perbandingan antara COVID-5
ITIL, dan ISO. Ya, jadi itu untuk kelompok selain kelompok 1 ya, karena kelompok 1 udah jelas ngasih ke saya seperti itu. Mungkin kelompok lain juga kalau mau share ke saya silahkan seperti kelompok 1. Nah, kalau untuk selain kelompok 1 misalnya nggak bisa melakukan penilaian unit karena tadi nggak ada unit yang bisa dinilai, nggak dapat izin atau anggota kelompoknya memang terpisah secara geografis yang nggak bisa ini. Oke, tugasnya adalah membuat resume rangkuman tentang capability level dari COVID-5 tadi itu dan perbedaannya antara COVID-5 dengan ITIL dan ISO. Ya, ISO keluarga 20.000 kalau nggak salah. Mau 27.000 silahkan. Nah, tapi fokus utamanya adalah COVID-5 capability level. Lalu nanti setelah itu baru secara 1 halaman atau 2 halaman lah rekan-rekan bahas tentang apa sih perbedaan antara COVID-5, ITIL, dan ISO. Masih 20.000, keluarga 20.000 atau 27.000 lah itu yang kelompok khususnya. Cukup jelas kelompok 1? Kelompok 1? Ya, ya. Jadi yang rekan-rekan sudah buat itu sudah upaya yang sudah ada unitnya, sudah ada penilaiannya. Nah, namun yang rekan-rekan tambahkan adalah BSC-nya, balance scorecard-nya. Jadi kartu tabel ya, tabel. Nanti rekan-rekan lihat di materi yang saya kasih. Itu ada tabel yang menghubungkan antara tujuan instansi dalam hal ini misalnya STMIK antar bangsa atau unit tersebut dengan tujuan IT-nya. Oke? Rekan-rekan? Dibaca dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ke WA ke saya. Boleh di grup? Boleh. Malah mungkin bagus juga di grup. Apakah ada yang kesulitan download? Ya ada ya. Baik. Oke. Oke, baik. Nah, untuk kelompok yang lain, ya kayak misalnya Eri atau kelompok yang lain, 2 atau 3, yang memang misalnya tidak ada unit yang bisa dinilai karena beberapa hal faktor tadi, yaitu tadi buat resume tentang COVID-5 khususnya tentang cara penilaian capability level yang saya berikan tadi itu, dan 1 halaman atau 2 halaman tentang perbandingan antara ya COVID-5, ITIL, dan ISO. Baik, apakah sudah jelas? Eri? Eri dan kelompok lainnya? Oke. Insya Allah Pak. Ini saya ngerangkumnya tuh tentang penjelasan. Ya, jadi boleh tentang IT governance umum, itu nanti mulai khusus. COVID-5 pada yang 37 itu aku tulis semua. Jadi gini, kalau untuk rekan-rekan kayak misalnya kelompok Eri, IT governance secara umum, khususnya tentang framework COVID, lalu pada halaman terakhir, 1 atau 2 halaman, membandingkan antara COVID-5, ITIL, dengan ISO. Cukup jelas? Itu berapa halaman, Pak? Ini karena pengganti UAS, ya rekan-rekan harus kerjasama ya. Makanya sebenarnya saya tuh pengennya di ini loh, rekan-rekan dibuatnya di apa di GitHub. Karena kalau bukan di GitHub, saya nggak tahu nih siapa yang ngerjain apa. Paham kan? Oh iya. Kerjain di GitHub, terserah mau berapa halaman. Saya akan menilai tentunya jumlah halaman saya nilai, konten materinya saya nilai, kesesuaiannya dan apa bobot. Oke? Oke. Ya, di GitHub ya, karena kalau bukan di GitHub rekan-rekan saya nggak jelas ini siapa yang buat, apa yang dibuat. Berarti langsung aja ditulis di GitHub-nya ya, nggak perlu di Google Docs dulu baru dipindahin ke GitHub. Google Docs itu untuk konsultasi ke saya. Oke. Nah, gitu. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan? Ya jelas Pak. Ya, dan jelas. Baik. Ya, baik. Itu dulu pertemuannya. Kenapa? Ya itu juga termasuk karena kan itu kan sebagian daripada tugas yang diberikan oleh saya sebagai dosen. Nah gitu. Jadi nanti ada tugas itu dan juga akan saya nilai nih, gitu kan. Kalau rekan-rekan bisa tugas pengganti UAS ini itu sebagai nilai UAS. Kalau tugas yang individu atau kelompok, ya itu yang di GitHub itu yang setiap pertemuan membuat apa namanya membuat resume di GitHub. Tapi kalau itu bisa nyusul.
Kalau itu bisa nyusul. Kerjakan dulu yang UAS-nya, ya. Kalau itu bisa nyusul. Nanti tunggu kabar dari saya lah setahun baru nanti. Yang penting kerjakan dulu untuk tugas pengganti UAS itu. Saya pun juga nanti bisa melihat bahwa kalau memang masih perkembangannya kurang, nanti mungkin saya tambahkan dengan soal UAS berupa pilihan meganda atau apalah gitu. Jadi ini saya sesuaikan kok. Baiklah rekan-rekan. Yang penting kalau bagi saya rekan-rekan berprogres dan juga komunikasi ke saya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Mau lewat grup boleh, mau lewat kelompok mau lewat PM juga boleh. Baik rekan-rekan, sudah ya. Pertemuan ini sekian dulu. Yang penting saya ingin rekan-rekan baca dulu. Nanti insya Allah kita Belum absen, Pak. Absen. Tolong dibantu Eri yang hadir sekarang dikirim ke saya. Baik, Pak. Baik rekan-rekan, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.